Baiklah, adik-adik, kita mulai saja ya, karena sudah jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, seperti biasa ya, kita open cam dulu awal-awal ini. Silahkan yang sudah bergabung untuk open cam. Yang lain mana nih? Hafiz, Jordan, Ica, Falik, Fuad. Iya ada Fuad ya. Ada Fuad. Oke, Hafiz sudah, Falik sama Ica. Oh, Ica keluar. Aduh. Jordan sudah, oke. Sudah. Oke, dari kelompok 4 cuman Jordan ya mewakili ya? Yang lain belum ada ya? Waduh, Iya, Kak. susah juga nih. Oke, ini udah masuk Ica. Minimal dari kelompok 4 ada 2 orang mewakili, oke. Jadi nanti bisa bantu jelaskan kan? Atau nanti nggak rekaman juga nggak apa-apa. Ica bisa open cam? Davita, kita open cam? Oke, Davita. Tinggal Davita nih. Oke, Davita mungkin ini ya, lagi AFK ya, belum muncul ya kameranya. Oke. Udah, baiklah. Terima kasih adik-adik sudah hadir malam ini. Silakan off cam. Kita bisa mulai. Seperti janji kakak kemarin, kakak izin share screen. Oke, ini sebelumnya ini pengenalan. Ini adalah ada diberikan oleh security analyst yang bagian analisa alert bahwa ini alertnya emang true positif, terindikasi ada komputer di perusahaan itu atau komputer lokal yang melakukan komunikasi dengan domain yang aneh. Di sini kita lihat domainnya aneh ya. Jadi kalau adik-adik nanti di CyberOps ada belajar tuh salah satu teknik menyembunyikan diri dari attacker tuh namanya DGA ya. DGA tuh, aduh kakak lupa lagi. Hanya itu algoritma. Domain ya. Domain, aduh kayak kakak harus browsing. Domain apa ya? Sebentar. Repotnya. Oke. DGA.
bukan. Domain apa ya? Domain algoritma. Nah, ya, domain generation algorithm. Jadi ada semacam program yang digunakan attacker itu untuk mengenerate domain atau URL itu sehingga berganti-ganti terus. Jadi tidak gampang untuk memblokirnya gitu. Diblokir satu dia berubah, diblokir dia berubah. Jadi terdeteksi seperti itu ya. Jadi pas saat di capture itu domainnya ini gitu. Nanti beberapa saat berubah lagi gitu, berubah lagi gitu. Itu yang dimaksud dengan 3A. Situ itu yaitu server malware-nya ya. Server command centernya ya. Jadi kemarin kita udah belajar setting tampilan supaya enak dilihat, supaya enak analisa. Kita turunin lagi. Langkah pertama tuh paling kita melihat di statistiknya ada banyak ya yang bisa membantu kita. Yang kalau seandainya nanti ada adik-adik jumpa hasil capture yang paketnya banyak, kita bisa melihat detailnya di conversation ya, statistik. Aku sih ambil statistik conversation, kita bisa lihat berdasarkan IP versi 4. Nah, kalau di sini kebetulan capture-nya cuma satu, dari satu IP ini ke IP ini gitu. Jadi ada kemungkinan satu IP ini buka yang lain, buka yang lain gitu. Coba kita contohkan ya. Kita kenapa ini tidak mau capture? Coba kakak tes ya, yang kakak maksudkan. Oops. Sekarang kakak browsing nih, misalnya Facebook. Habis itu Twitter. Habis itu apa ya? TikTok. Oke. Ini kok masih lama nih. Oke, muncul ya. Ada suaranya. Oke. Nah, ini dia hasilnya kita capture tadi ya. Misalnya kita mengcapture grafik dari suatu PC itu ya, aktivitasnya. Cuman berapa menit tadi? Cuman 1 menit berapa udah ada belasan puluhan ribu paket gitu kan. Banyak gitu. Jadi kalau kita mau lihat summary-nya, kita lihat statistik, conversation. Nah, nih, kita bisa lihat IP-nya. Ini IP lokal. Terus ini yang dia buka gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ada banyak koneksi ternyata. Ada tadi rasanya cuma buka berapa web ya. Tapi karena satu web tuh dia ada iklan, ada yang lain-lain, makanya dia koneksinya juga tercatat gitu. Itu satu, jadi kita balik lagi ke yang file malware tadi. Baik, kita coba analisa dari paket pertama sampai paket terakhir. Di sini cuma dapat 28 paket.
sedikit ya, mungkin karena untuk latihan. Jadi pertama kita lihat di sini ada protokol TCP 3 kali gitu. Ini udah jelas nih three-way handshake. TCP 3 kali. Kita yakinkan lagi three-way handshake itu. Three-way handshake itu selalu dimulai dari klien mengirimkan paket SYN ke server atau ke destination-nya. Terus kalau paket SYN ini sudah diterima oleh server, dia akan balas gitu. Jadi ada orang bilang halo gitu, si A kan, terus ke si B bilang halo juga. Nah, halo juga itu acknowledge gitu. Tapi selain mengirimkan acknowledge, dia mengirimkan SYN juga gitu. Halo kembali gitu. Menyatakan kalau dia pengen tahu orang yang dia sapa halo itu masih ada nggak gitu kan, atau jangan-jangan udah lewat gitu kan. Nah, terus yang orang tadi balas lagi, ya halo juga gitu, acknowledge. Jadi selalu gitu, ada request atau paket hello SYN habis itu dibalas dengan acknowledgement. Namun pada three-way handshake itu dia tidak hanya membalas dengan acknowledgement, dia juga meng-SYN-kan orang tersebut gitu. Dan orang tersebut membalas, dah selesai. Itulah intinya dari TCP three-way handshake. SYN, act. Jawabannya situ, SYN, act. Jadi kalau dicari di Google tuh, gambarnya nanti di CyberOp juga dijelasin ya. Nah, selalu kayak gitu loh. SYN sampai ke server dibalas SYN-nya ini dengan act plus SYN-nya dia untuk orang ini, untuk klien. Nah, klien ini membalas SYN-nya server dengan act. Jadi ini 3 paket pertama udah terjawab, itu paket SYN act. Berarti komunikasi pertamanya adalah ini, paket keempat. Paket keempat. Kita lihat di sini dia menggunakan protokol 80, berarti kita bisa lihat isinya. Nah, di sini kita lihat nih, dia menggunakan user agent Mozilla, host yang dia hubungi ini aneh, terus URL yang dia minta itu ini gitu ya, ini gitu. Oke. Jadi dia tiba-tiba request ke server itu ini gitu. Ini kita nggak tahu ini apa gitu ya. Ada kalau kita nanti pakai security onion, adik-adik pakai security onion, itu dilengkapi fasilitasnya dengan CyberSafe. Jadi CyberSafe ini sama kayak kemarin ada yang di Security 101 yang artikel kita yang encode decoding. Adik-adik kan cari di Google tuh encode apa URL encode, URL decode gitu kan. Jadi dapat satu aplikasi online yang mengencode decode untuk URL. Nah, sementara CyberSafe yang sudah dipakai juga dalam security onion, bahkan ya ILK, dia itu lengkap. Nggak cuma encode decode URL aja kan. Ada base 64, ada enkripsi lain gitu. Jadi biasanya security analyst membuka ini juga, CyberSafe, selain CM-nya, terus selain Wireshark, selain yang lain-lain, salah satunya juga ini, CyberSafe, untuk memudahkan membaca yang seperti ini nih. Jadi ini kita copy, value-nya saja, kita taruh di sini, kan ini masih sama nih, karena kita belum pakai nih yang mana enkripsinya. Kita pakai URL ya, URL decode. Terus kita drag ke sini, muncul. Nah, ternyata yang ini itu cuman kode tahun, bulan, tanggal, mungkin dan ini jam gitu ya. Oke, jadi kita simpan dulu informasi ini gitu ya. Ini request-nya tuh ada request ke domain yang aneh,
terus ada ngirim kode gitu, ada version gitu, terus ada ini, ada tanggal gitu. Oke, itu dari klien ya, dari PC ke server. Terus server situnya balas pakai acknowledge nih. Kita lihat paketnya cuma 60 byte, kecil, kemungkinan pakai acknowledge kan. Artinya dia membalas sama PC tadi. PC tadi minta request dibalas. Oke, request kamu sudah saya terima. Terus dia jawab. Makanya jawabannya selalu dua ya. Satu dikirim dari klien, jawab 2 kali oleh server. Satu acknowledge, satu lagi jawabannya yang dia request tadi. Paket nomor 6. Oke, sini ada informasinya. Pakai PHP versi berapa, location-nya di sini. Nah, ini dia ngirim data yang tadi lagi ya. Data yang tadi lagi dia balas, berarti disuruh terusin, berarti disuruh buka. Jadi klien tadi mengirim data itu terus dikasihnya lagi gitu balasan ke URL ini ya, disuruh terusin, dibalas sama PC. Tengok ini linknya kecil, kemungkinan acknowledge. Oke, dia menerima balasan bahwa server situnya menyuruh kita buka link yang tadi ya. Jadi terus selain acknowledge dia balas ya, perintah yang dari situ tadi dia buka yang disuruhnya. Cuman kali ini ada ininya, ada beda lagi nih. Maksudnya dia membuka ke link yang disuruh tadi, tapi yang dia dapati malah ini. Ada kode SIG. Coba kita cari SIG itu apa ya di Google. Kalau adik-adik misalnya tahu .sig itu apa sih gitu. Nah, kalau di sini dibilang file.sig itu signature, singkatan dari signature. Digunakan untuk kirim alamat email. Jadi dia semacam sertifikat koneksi. Jadi dia berhubungan dengan server situ ini pakai signature. Artinya hanya dia yang punya signature ini aja yang bisa baca paket di dalamnya. Jadi di sini belum ada data. Coba kita scroll, tidak ada data ya, baru request ya. Dibalas sama server, acknowledge, oke, terus dia kasih jawaban dari yang dia minta tadi. Nah, betul. Akhirnya server buka koneksi pakai PGP signature. Nah, PGP itu singkatan dari Pretty Good Privacy, sebuah teknologi yang digunakan untuk mengencrypt dan dekripsi teks, email, file, directory, dan hard disk. Berarti memang ini malicious ya, dia tidak ingin orang lain tahu atau tersadap oleh WhatsApp atau pakai capture lain, dia ngirim data apa gitu. Nah, ini dia balas, dia pakai ini signature-nya. Oke, terus PC terus balas acknowledge lagi, terus dia merespon, melanjutkan, dia kirim ini. Dia mengirim ke server itu ini. Panjang ya, coba kita copy lagi ya ke CyberSec. Sorry. Oke. Jadi yang cuma kita bisa baca tetap
tanggal. Yang lain kita nggak bisa baca. Belum bisa baca ya. Jadi di sini paling ini ada C sama dengan MSH, Microsoft Edge Win 10. Oke. Itu kita tahu ya, Microsoft Edge Win 10 itu nama browser di Windows. Terus U sama dengan IEU, search. Kita belum tahu ini apa. Terus ada lagi V ini. Terus S hasilnya ini gitu. Jadi ini semacam parameter kode yang dikirimkan dari PC tersebut ke server situ malicious, tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Caranya kita tetap memanfaatkan Google. Kita lihat dulu ya, di sini ada apa setelah itu. Ini acknowledge, dia balas, terus dia ini menerima, oke, menerima yang tadi juga ya. Artinya dia sudah terima data dari PC tadi, terus ini acknowledge lagi, PC-nya acknowledge jawaban dari server, terus dia lanjut. Ini sudah mulai push act. Nah, sudah mulai ada ini ya, ada data yang dikirim nih, ada push, sudah enggak cuma acknowledge saja. Nah, tengok length-nya. Dia udah mulai besar. Paling kecil, paling besar tadi kita jumpa 500-an, sekarang udah 4.500-an byte. Ini udah ada data yang dikirimnya gitu. Nah, ini dia. Jadi ternyata kode-kode yang tadi panjang itu yang ada apa tadi? Coba kita pisahin ya. Ada U, C, U, V, S, F gitu ya. Ternyata ini nih. Nah, dia sudah mengirimkan informasi diri dia sendiri nih. Jadi ada F itu isinya data dir 1. C itu MSH Win 10. Ada me, ada kode di hash ini ya, kita nggak tahu. Terus formnya ini, ini datanya yang di encrypt sama dia. Jadi kita nggak tahu ini, selama kita nggak punya public key-nya atau private key-nya mereka, private key-nya yang digunakan untuk mengencrypt ini, kita nggak bisa baca gitu. Jadi gitu ya, kita lihat di bagian data hypertext. Ini dapat informasi header, terus kalau ada konten kita ke bawah lagi, di sini ada ketahuan besar kontennya, nama URL-nya. Nah, ini dalam bentuk datanya. Atau cara lainnya kita bisa follow TCP string. Nah, ini dalam bentuk percakapan dua arah yang sudah jadi di decode gitu ya. Ini pertama request, ini, terus dibalas, tapi HTTP responnya 302 ya, di direct ya, di direct. Artinya dia disuruh ke link yang lain gitu. Nah, link yang lainnya itu mungkin ini dibalas lagi, oke, yang link ini ada sama dia. Ya, dia ngirim key ini ya. Kalau sudah tidak terbaca ini berarti tidak bisa terbaca, ini berarti dia di enkripsi, udah ngirim key. Tapi di sini ada semacam get nama tahun, terus URL ini. Coba ini kita analisa. Berarti dari web URL-nya ini, terus ada slash 2014 ya. Biasa kalau ini kan dimulai dari ini domainnya yang di sini nih ya. Makanya dia nggak nulis dari domain, langsung dari
Directory setelah domain, domainnya ini berarti kalau kita susun satu-satu domain ini terus slash 2014 terus data ini gitu. Terus dibalas sama server not found. Artinya data yang diminta dari PC yang terima ini tidak, yang ada informasi ini tidak ada. Terus PC itu melanjutkan post. Nah, post berarti dia mengirim data ya, ini dia. Makanya kemarin pas kita analisa menggunakan log, kita mencari kata-kata kayak post, get, post, put, upload gitu ya. Karena post itu salah satu perintah di dalam header HTML untuk mengirimkan data gitu. Jadi kalau dari klien post berarti dia ada mengirimkan data, berarti ada eksfiltrasi data. Tapi kalau dari server malicious yang post berarti dia mengupload payload atau malware, gitu logikanya ya. Nah, ini dia mengenkripsi, jadi kita nggak tahu apa yang dia kirim itu. Cuman masalah sekarang kita tahu ini PC sudah terkena malware, tapi kita nggak tahu malwarenya apa gitu. Kita nggak tahu malwarenya apa. Jadi kita coba analisa dari sini. Di sini kita lihat dia requestnya sampai ini, sampai sini. Sampai sini. Oh iya benar, sampai sini ya. Sampai sini. Kita coba cari. Ada nggak sih di Google orang yang membahas? Ternyata tidak ada. Kemungkinan kalau tidak ada, data-data ini berubah-berubah. Jadi kita coba membuang data yang berubah itu. Dan itu kan berarti dia ada variabel T sama dengan data yang tadi, data yang kita buang karena kemungkinan berubah. Dan itu kan penghubung, berarti ini data. Kita kasih spasi, variabelnya B, terus ini data lagi ya, data lagi sampai jumpa tanda sama dengan ya. Sini kita kasih spasi, berarti mi sama dengan spasi gitu ya, variabel ya. Terus data dir, ini spasi, S, P, kira-kira seperti inilah yang dia request. Ada nggak? Hampir ketemu, tapi kayaknya nggak ada berhubungan dengan malware. Mungkin dia nggak di 2014 sekarang. Nggak kita buang. Tidak jumpa. Apa yang salah ya? Bagaimana kita bisa tahu ini malware apa gitu? Karena di sini dia cuma mengirimkan data. Nih, data semua nih sebanyak ini nih. Oh, sorry, ini paketnya kecil. Oh, acknowledge. Oke ya. Karena tadi dia ngirim data banyak, PC-nya di acknowledge. Jadi server situnya cuma ngasih acknowledge saja. Terus ini ada HTTP lagi, teks. Masih yang tadi juga. Tak penasaran apa ya gitu ya. Ada yang kurang nggak kakak nih?
acknowledge, ini data, tidak ada data lagi, selebihnya cuman finish nih, udah selesai. Jadi dari server bilang finish, udah terima data, acknowledge, oke, acknowledge sama PC, terus PC juga bilang udah finish, acknowledge, terus dibalas tadi acknowledge. Berarti intinya itu di HTTP yang sini. Ini yang harus kita pecahkan. Apa sebenarnya yang malware ini gitu. Dari informasi ini tuh apa yang kita bisa ambil untuk mengidentifikasi malware-nya gitu. Oh, ada yang kurang ya. Susunannya F. Sebentar. Jangan keluar ya. Ya, ya. Apa ya yang takutnya tadi pas di Google ada yang salah ini kakak, hapus. Ini. Apa dari sini? Kenapa tidak jumpa? Seharusnya sudah ada yang balas ini. Kalau ini yang kita cari bagaimana? Sudah ada yang bahas nih. Hmm.
Coba kakak lihat dulu reportnya. Kemarin kakak udah coba cari berhasil. Apa yang salah ya? Ini sudah kita buat di CyberSafe, sudah jumpa. Udah cuma tahun. Ada SIG. Dia .me. Batu tidak sampai di sini. Ini udah baru jumpa. Buset, susahnya. Ternyata tadi itu masalahnya adalah kita sampai ke sini ya, sampai ke sini gitu. B64 bit, B64 T2020. Jadi variabel ini itu tidak ada atau terlalu umum gitu. Jadi makanya tidak jumpa di pencarian. Jadi sebatas sampai Mi ini kita baru jumpa. Ya, sepertinya ini ya. Nama malwarenya Foundry. Nah, satu lagi triknya adik-adik kalau capek baca bahasa Inggris, ada tekniknya sih. Mungkin adik-adik udah tahu ya, udah biasa ya. Kakak baru nemuin, diajarin temen. Pakai plugin aja, pakai plugin Google Translate. Tapi cuma bisa di Chrome. Nggak tahu ya kalau di Opera ada nggak ya? Ada. Sini aja deh. Ini dipin. Jadi ini kita ini satu-satu. Bukan. Salah, bukan ini. Nah, ini nih yang web page. Maaf, salah kakak. Maksudnya satu halaman itu yang kita translate. Yang ini kita off aja. Oke. Kayak nggak mau deh di sini. Maka nyoba di sini yang mau. Biar enak kita membacanya ya. Terjemahkan halaman ini. Ini aja kita baca.
Jadi di sini dia bilang pada 2017 malware Invi itu menjadi Fodre. Dalam bahasa Prancis artinya petir gitu ya. Dia merupakan situ. Oke, ini sejarahnya ya. Jadi dalam malware itu kalau dilakukan dynamic analysis ketahuan lah ada kata-kata Fodre. Makanya asal usulnya namanya Fodre itu begitu. Kemampuan Fodre, jadi dia bisa mencuri informasi, jadi keylogger, menangkap konten clipboard. Clipboardnya maksudnya kalau kita Ctrl C, Ctrl V itu username, password, dia dapat tuh. Setiap 10 detik. Dapat mengumpulkan informasi, proses antivirus yang install, cookie. Berarti dia bisa hijack browser juga ya. Malware ini aktif ya. Jika dia terkonek ke internet, berarti dia cukup melakukan koneksi HTTP ke Google, dapat HTTP status 200, baru dia langsung bekerja. Nah, ini dia. Dia menggunakan domain generator algorithm. Domainnya berubah-ubah. Dia menggunakan file tanda tangan, signature yang dienkripsi. Nah, dia membandingkan dengan yang tersimpan secara lokal. Berarti kalau kita punya endpoint security-nya, kita bisa melakukan forensik ke PC-nya, kita bisa dapat signature-nya untuk mendecrypt isi yang ditransfernya. Dia melakukan eksfiltrasi data dengan metode POS. Ini codingnya ya, coding malware-nya. Nah, ini dia algoritma DGA-nya, pembuatan domain. Dia pakai domain yang .space, .net, dan .top. 3 domain itu dia. Yang kita dapat .top. Nah, ini dia yang kita temukan tadi. Ada tahun. Tahunnya berubah-ubah ya. Di sini keterangannya D itu tahun, jumlah hari di awal tahun, T waktu sekarang, V itu version bukan. Jadi ini dia susunan URL-nya, situ domainnya yang berubah-ubah, terus ada folder. Nah, makanya ada yang 2014, ada 2015. Terus C itu computer name, U itu username, V itu version, S itu password rupanya. Berarti yang data yang dikirimnya itu password ya. Mana tadi data yang dikirimnya? Ini ya. Yang besar. Oh, ini sorry, lainnya besar. Apa tadi katanya yang password
S password. Nah, rupanya yang teh N002 ini password. Gila ya, dia sudah mengirimkan password dari PC yang terinfeksi itu. F folder data diri, oke. Ini machine group ID URL encoded. Ini. Oh, berarti kalau dia Linux tuh biasanya ada nama mesin ya yang di Windows ada nggak ya? Kayaknya ada di Windows. Terus ini B itu apa ya B-nya? Apa kalau B? Oh, nggak ada di sini B. Nah, dari pas pencarian kita termasuk B itu nggak jumpa. B ini tambahan berarti. Paling banyak di Iran. Ini ada kesimpulannya. Ini indikator of compromise-nya. Tentu aja kita nggak ini ya, kita yang top ya. S. Nah, ini signature-nya pakai RSA. Oke, sekarang kita udah tahu nama malware-nya Foundry. Coba kita apakah bisa diekstrak. Ternyata yang malware-nya tidak ada di sini, adik-adik. Yang ada cuman signature PGP key-nya, terus data yang dia upload, ya ini ya 4.464 data yang dia upload. Cuman itu yang bisa kita ekstrak, malware-nya tidak bisa. Jadi kita tidak bisa, makanya dari awal tadi begitu kita disuruh cari tahu ini malware apa, kita tidak bisa karena malware-nya nggak jumpa di sini. Nggak ketangkap dari capture. Kebanyakan kasus-kasus yang lain pakai piket malware analysis tuh malware-nya jumpa di sini di Wireshark. Kita ngambil di sini ya, export object HTTP. Selebihnya itu cuma data-data web ya. Ini cuma halaman web. Ini PGP signature. Ini dia data yang diupload PC itu ke situ. Jadi kurang lebih laporannya seperti ini adik-adik ya. Dari hasil langkah-langkah kita tadi. Nah, jadi domain ini dicekkan ke ke virus total. Domain ini tadi ya. Ini. Apa benar malicious? Mari kita buktikan di virus total domain ini. Jadi virus total itu nggak cuma bisa ngecek file aja, hash, domain juga. Nah, ternyata memang domain ini malicious dari beberapa vendor antivirus, Sophos, Kaspersky, Bitdefender, yang kita kenal Avira, Fortinet. Itu bisa kita tulis di laporan. Terus kita tuliskan juga temuan-temuan kita yang ada kita temui di Wireshark itu, kayak ada data signature, URL yang kita decode tadi,
parameter-parameter, terus pencarian kita di Google untuk mencari tahu nama malware-nya apa. Terus dari sini kita kembangkan lagi penjelasannya bahwa variabel itu keterangannya ini gitu. Nah, informasi itu ada ternyata dalam pakai capture yang di atas membuktikan bahwa malware yang kita jumpai di Google itu ternyata memang sama dengan yang di Wireshark. Ya, mengirimkan dengan metode post, datanya ini di encrypt, kecuali kita punya signature-nya, private key-nya yang situ ya, server ya, bukan di kita ya. Terus ini analisa evidence. Materi ini udah kakak letak di materi. Ini ya. Jika adik-adik pengen coba pakai Wireshark, ini file pickup-nya, ini file report-nya. Nah, berikutnya kita akan coba bahas tugas yang menggunakan Wireshark, tugas 7. Kakak kasih tambahan sedikit, karena ini ada malware-nya. Jadi, kalau pas kita mau mengupload, mengekstrak malware, komputer kita ada antivirus, malware-nya dihapus gitu. Jadi ada teknik lainnya gitu ya. Ada aplikasi Brim. Aplikasi ini mirip kayak SIEM, tapi untuk fitur alert aja. Jadi nanti kita sudah nanti diinstal tampilannya kurang lebih seperti ini. Itu kita ambil file pickup-nya. Ini kakak simpan di mana ya? Oh, di download, sorry. Ini tugas adik-adik ya. Di sini nama malware-nya malware EK. Dapatnya ya dari sini ya. Di sini alatnya bilang kalau malware ini namanya EK. EK itu singkatan dari exploit kit. Nah, tipenya exploit kit. Nama malware-nya bisa banyak. Jadi malware EK itu kalau kita Google, ada banyak. Jadi nama-nama jenis malware exploit kit itu ada banyak, tapi fungsinya yaitu untuk mengeksploitasi korban yang terinfeksi itu untuk mengupload malware-malware lain. Jadi dia semacam dropper. Dia apalah malware pengenalan dulu lah. Dia pengen tahu nih yang korbannya ini apa gitu. Namanya exploit kit. Jadi dia bisa hasilnya bisa macam-macam itu. Nah, ini dia agak lama tadi ya. Jadi file pickup itu kalau masuk ke sini jadinya seperti ini. Ada alert. Jadi kalau kita mau lihat alertnya bisa diklik nih. Kenapa dia bisa dapat alert? Karena di aplikasi Brim ini dia menginstal network IDS namanya Suricata. Suricata itu open source, salah satu sensor yang ditaruh di jaringan. Jika ada paket traffic di dalam paket traffic itu header atau kontennya, binary-nya yang sesuai dengan signature Suricata yang menyatakan itu malware atau yang sesuai dengan alertnya, dia akan muncul gitu. Nah, di sini kita lihat dari file pickup ini dijumpai alert kategorinya ya, judul alertnya. Sama nih kayak yang Let's Defend ya. Let's Defend itu simulasi kecil-kecilannya dari yang seperti ini. Ini yang realnya. Realnya itu seperti ini kita. Nah,
Ini di sini dia bilang ada 11 kali terdeteksi exploit kit activity detected. Kalau kita klik, oh ini kita mau lihat sini, sorry. Ini kita mau lihat alatnya itu ada berapa jenis ya. Di sini ada 4 jenis. Yang paling banyak itu exploit kit 11 kali terdeteksi. Di sini kita bisa filter juga berdasarkan alert, akan muncul yang alert aja. Nah, di sini kita bisa dapat nih. Alert itu dapatnya dari source IP ini ke sini. Ingat ya, kalau dia kalau portnya 80 otomatis ini server ya. Berarti dia dari server ke, kalau portnya port tinggi berarti dia klien. Itu aja yang membedakan mana yang server, mana yang klien. Lihat aja nih portnya, kalau port tinggi berarti dia klien. Berarti dari IP ini ke IP ini Surikata mendeteksi ada alert. Ini bisa di scroll. Jadi kalau di Let's Defend itu nggak sedetail ini. Ini lebih detail. Dia bisa lihat alert seperti apa, nama alertnya. Kalau di Let's Defend itu kan nama alertnya kayak SOC 101, SOC 40, SOC 143 gitu kan. Nah, kalau dia enggak, nama alertnya ETI. ETI itu singkatan dari Emerging Threat. Silahkan cari di internet. Emerging Threat itu yang menghasilkan tempat kita mendownload rules untuk IDS. Jadi rules itu dibuat berdasarkan signature, terus dikasih nama, kayak ini ya. Terus alert kategorinya ini. Nah, kita fokusnya nanti ke sini nih, adik-adik ya. Nanti di CyberOps ada belajar security union atau SWIL. Nanti adik-adik diajarin tuh apa maksud alert ID, security ID ini. 2 itu apa, ini apa. Itu nama kode sensor biasanya. Nah, kenapa kakak suruh adik-adik install ini? Karena kalau nanti ada tugasnya mengupload ke virus total atau mengambil hash, sementara adik-adik ada antivirus dan tidak aman mematikan antivirus, jadi nanti pakai ini, cari dia yang sifatnya file, di filter. Nah, di sini ada langsung hash-nya. Tuh. Nanti kalau adik udah tahu ya yang mana nama filenya, bisa langsung ambil hash-nya di sini. Oke? Itu nanti tugas adik-adik ya. Ini banyak nih yang file nih, tapi nggak tahu yang mana virusnya gitu ya. Nanti tugas adik-adik analisanya. Jadi ya kakak cuma nunjukkan ngambil hash-nya ini, nanti hash ini yang dikopikan ke virus total gitu. Nah, ini dia. Ini dia file capture-nya. Seperti tadi, pertama-tama kita lihat conversation-nya. IP versi 4. Nah, ini dia IPPC. Ini IP yang ke internetnya. Jadi seperti yang kakak tunjukkan tadi, dia buka banyak nih tahap yang dia buka. Jadi tugas adik-adik nanti melakukan analisa dari awal, dari paket pertama. Seandainya bingung, silakan lakukan filter seperti yang kakak ajarkan kemarin. Kita fokus ke HTTP. Nah, enak kan kalau udah pakai host, kita bisa tahu tuh nama server yang dia tuju apa, domainnya gitu. Gila, ini ada adult biz nih, jangan dibuka ya kalau belum dewasa. Oke, itu pengenalan tugas adik-adik dari kakak. Silakan download di folder tugas 7. Pertanyaannya ini ya, nanti kakak buatkan lagi di formnya. Jadi tujuan kakak ngasih tugas ini biar adik-adik terlatih menggunakan Wireshark, karena Wireshark ini memang banyak nanti digunakan di SOC. Jadi dari file PK itu silakan cari tahu nanti ya nama IP yang terinfeksi,
nama hostname-nya, MAC address-nya pasti dapat lah nih. 3 ini gampang. Kalau adik udah mengikuti apa yang kakak terangkan tentang paket details di Wireshark, informasi apa aja kan, mulai dari layer physical layer, data link layer, sampai network layer itu ada ya. Terus ini nanti dia menceritakan tuh bahwa malware EK ini didapat gara-gara PC ini browsing, mungkin dia melakukan pencarian tentang suatu website. Namun website yang hasil pencarian di Google itu ternyata istilah attack-nya waterholing, dia terkena waterholing. Waterholing itu artinya attacker mencari website di luar sana di internet yang bisa diinjeksi malware gitu. Jadi dia bukan website dia punya, website orang, website legitimate, cuman dilihat ada celah. Jadi dia bukan tipikal script key dia, jumpa celah langsung defacement ganti tampilan gitu, enggak, dimanfaatkan sama dia untuk menginjek script yang nanti kalau orang browsing ke situ lari ke ke server malware dia gitu. Jadi dari sini adik-adik coba lacak apa nama websitenya yang terinfeksi. Dia website yang terinfeksi sama website malware itu mengirimkan beda ya. Nanti adik-adik coba analisa sendiri. Mungkin itu aja dari kakak. Ya, Hafiz perlu install Wireshark. Silahkan lihatkan panduan yang kemarin. Panduan dasar Wireshark, di mana download Wireshark. Kakak nggak ngupload di Google Drive karena Wireshark itu kan gampang nyarinya di internet. Websitenya wireshark.org, secara langsung ke websitenya aja biar dapat yang terbaru. Dari sini ada pertanyaan nggak, adik-adik? Silakan kalau ada pertanyaan langsung open mic, tanya langsung aja nggak apa-apa. Karena sharing session kakak malam ini tentang Wireshark sudah cukup. Tugasnya juga nggak sesulit yang kakak jelaskan. Oh ya, nanti itu bisa diekstrak malware-nya dengan cara yang tadi. Cuman itu tadi kakak udah coba ekstrak, begitu di save di komputer kakak langsung dihapus sama antivirus. Sementara riskan kali mematikan antivirus kecuali adik-adik mengerjakannya di VirtualBox ya. Cuman takutnya lelet nanti kalau di VirtualBox butuh memori lagi karena kita ngerjain di Windows atau di Kali Linux juga bisa. Kali Linux kan ada Wireshark, cuman kendalanya untuk pakai BRIM nggak ada kayaknya di Kali Linux. Itu di Windows. BRIM tuh ya supaya adik-adik tahu ya, dari ibaratnya kita dapat kalau di Let's Defend itu dari monitoring alert panel gitu ya, dia dapat alert, baca alertnya, terus dieskalasi, ternyata alert ini memang true positif. Kenapa? Itu tadi ya, memang keterangan rule-nya menyatakan ada malware. Kita cek malware ini memang di internet memang ada, itu penjelasannya ada di internet. Terus SOC level 1-nya yang analisnya kan tugasnya cuman itu tuh mengumpulkan barang bukti dan pertama memvalidasi kalau alert ini true positif, habis itu mengumpulkan IOC atau barang bukti yang dia kumpulkan nih file ticket, terus dilemparnya ke level 2. Level 2 tuh incident responder. Adik lagi lah, misalnya adik kemarin belajar security analyst, sekarang incident responder. Levelnya udah incident responder, yaitu kita dapat dari L1-nya security analyst, file ticket, dianalisa untuk tahu ini malware-nya apa. Dengan menjawab pertanyaan tadi nanti itu mengarahkan cara kerja adik-adik melakukan incident responder. Oh ya, tambahan yang mungkin nilai bonusnya selain menjawab pertanyaan itu kan jawabnya singkat tuh. Nanti laporan dibuat kayak yang report network analysis tadi ya. Bahas sedikit tentang alur kerjanya. Jadi hasil analisa Wireshark itu alur kerja, kenapa bisa terinfeksi, websitenya apa, terus fungsi malware itu ngapain. Nanti dituliskan di laporan, formatnya kayak yang kakak contohkan tadi di sharing session.
bisa pakai Google, nanya nama malware-nya itu. Nanti hasil dari virus total mengupload hash itu dapat nama malware-nya apa. Jadi bisa dicari di Google, malware itu ngapain, dijelaskan di laporan. Biar panjang, biar profesional ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kita mau closing. Cukup jelas. Cukup jelas ya? Ya. Sip. Oke, mungkin session kakak tentang malware analisis menggunakan website sampai di sini, sekaligus penjelasan tugas tunjuknya. Kakak off-cam recording dulu.